Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca atau yang biasa disebut orang neraca. Nah, sedangkan laporan neraca sendiri atau laporan perubahan posisi keuangan ini tujuannya dibuat atau ini berfungsi untuk merangkum aset perusahaan, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Artinya, laporan neraca ini adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang nilai yang dimiliki perusahaan dan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Itu kira-kira terkait laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Nah, untuk menyusun laporan neraca ini sebenarnya tidak terlalu sulit atau bisa dikatakan gampang. Nah, sumber data yang kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ini kita bisa ambil dari neraca lajur yang sebelumnya sudah kita susun, yaitu kolom neraca. Ya, jadi untuk mengisi atau menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau neraca, sumber data yang akan kita gunakan ini bisa kita ambil dari neraca lajur kolom neraca. Nah, kalau kita lihat neraca atau kolom neraca ini adalah berisi terkait informasi saldo-saldo akun mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Karena inilah kode akun yang berhubungan dengan aset, utang plus modal, seperti itu. Sehingga sumber datanya atau saldonya ini kira-kira yang kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ini adalah saldo yang ini. Oke, yang saya kasih tanda merah ini adalah saldo-saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, ini datanya. Oke, baik, setelah kita dapatkan sumber datanya, maka untuk menyusunnya kita akan coba mulai dari sisi aktiva. Di mana sisi aktiva ini berisi informasi terkait aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan di sisi pasiva ini berisi informasi terkait utang dan modal. Kita akan coba susun mulai dari aktiva lancar atau current asset ini. Nah, untuk current asset atau aktiva lancar, jika kita lihat di sini di neraca lajur, perhatikan bahwa untuk kode akun harta itu dimulai dari angka 1. Ya, awal angka 1. Ini adalah masuk kategori harta ya, yang dimulai dari kode akun 1. Nah, untuk membedakan apakah ini aset tetap atau aset lancar, kita cukup membedakan dari digit kedua. Oke, di sini saya kasih warna yang berbeda bahwa digit pertama itu angka 1 itu berarti kode untuk akun harta, sedangkan kode kedua ini adalah untuk membedakan apakah ini harta lancar dan harta tak lancar. Jika kita melihat dari sini bahwa aktiva lancar atau current asset ini dimulai dari kode akun 1 pertama dan untuk digit kedua juga dimulai dari angka 1. Berarti yang 1 ini adalah masuk dalam kategori current asset atau aktiva lancar ini. Oke, jadi untuk memasukkan yang masuk dalam kategori aktiva lancar, kita cukup memindahkan akun-akun ini. Dimulai dari kas di tangan sampai dengan PPN masukkan. Kita masukkan ke sini akun-akun tersebut. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai saldonya. Oke, untuk saldonya kita lihat bahwa yang masuk kategori aset lancar ini adalah berarti dari mulai kas di tangan sampai dengan PPN masukkan, berarti yang ini. Oke, ini adalah yang masuk dalam kategori aset lancar, seperti itu. Oke, perhatikan di sini yang masuk dalam kategori aset lancar ada satu akun yang ada di sisi kredit. Dia adalah untuk persediaan barang dalam proses. Nah, saldo normal harta itu ada di sisi debit. Sedangkan untuk persediaan barang dalam proses ini di kredit. Berarti ini masuk kategori saldo kontra. Sehingga dalam memasukkan saldonya ini, maka untuk persediaan barang dalam proses ini kita gunakan tanda min, yang artinya bahwa persediaan barang dalam proses karena masuk kategori akun harta, maka akan dia posisinya akan mengurangi nilai harta ini. Oke, setelah kita masukkan seluruh saldonya yang masuk dalam kategori aktiva lancar atau current asset, maka ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan didapat nilai sebesar 36.187.290. Oke, inilah yang disebut dengan jumlah aktiva lancar. Oke, lalu kita masuk ke aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap atau yang masuk dalam kategori aktiva tetap
itu kita ambil dari kode akun yang awalnya 1 digit pertama, digit kedua itu dimulai angka 2. Berarti kan di sini ada 12, 12, 12. Berarti inilah masuk kategori harta tak lancar atau fixed asset atau disebut dengan aktiva tetap ini. Oke, sekarang kita masukkan untuk akun-akunnya mulai dari tanah sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan, baru kita ambil nilai saldonya. Kita lihat di sini saldonya untuk tanah sampai dengan akumulasi penyusutan berarti nilainya adalah ini. Oke, inilah adalah saldo akun-akun yang berhubungan dengan harta tak lancar atau fixed asset atau di sini disebut sebagai aktiva tetap. Oke, kita lihat di sini bahwa di sini ada nilai saldo yang di sisi kredit sama posisinya dengan persediaan barang dalam proses, yaitu akumulasi penyusutan bangunan, ada akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ketiga akun ini disebut sebagai akun kontra, sehingga dalam memasukkan ke sini atau di dalam laporan acara kita akan kasih tanda min dia sebagai tanda bahwa nilai ini mengurangi nilai asetnya. Oke, kemudian kita jumlahkan di sini 182.500 ditambah 130 juta dikurangi 28.673 ditambah 36 juta dikurangi dan seterusnya. Yang dalam kurung ini berarti mengurangi. Oke, setelah dijumlah di sini dapat nilai sebesar 308.135.000. Oke, ini bisa kita kasih keterangan sebagai jumlah aktiva tetap. Lalu kemudian setelah kita sudah dapatkan jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetap, maka ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan, kita letakkan di sini di bawah. Didapat nilai sebesar 344.322.290. Inilah disebut dengan total aktiva. Oke, total aktiva didapat dari jumlah aktiva lancar plus aktiva tetap ini. Oke, itu sisi aktiva. Sekarang kita masuk ke posisi pasiva atau sisi pasiva. Di mana di pasiva ini ada kategori utang dan modal. Oke, sekarang kita masuk ke neraca lajur bahwa untuk utang atau masuk kategori utang itu adalah akun-akun yang dimulai dari kode akun 2. Berarti yang ini. Ada 5 akun, mulai utang usaha sampai dengan PPN keluaran. Ini adalah masuk kategori utang yang diawali dengan kode akunnya 2 di sini. Ya. Dari utang usaha sampai dengan PPN keluaran. Kita masukkan ke sini ke laporan neraca sebagai utang atau masuk dalam kategori utang. Lalu kemudian kita masukkan nilai saldonya bahwa di sini kita lihat untuk saldo utang sampai dengan PPN keluaran di sini adalah untuk yang ini berarti. Ada 2 akun yang ada nilai saldonya itu utang beban dan ada utang PPN. Yang lainnya kosong. Untuk utang gaji dan upah kosong. Mulai dari sini utang usaha ya. Berarti yang ini untuk utang usaha ini nilainya 13.019.500 dan seterusnya. Ini kita masukkan ke laporan neraca ini. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan baru kita jumlahkan total seluruh utang ini. Kita jumlahkan, kita letakkan di sini, didapat nilai jumlah utang itu adalah 52.398.000. Oke, di sini kita kasih keterangan jumlah utang. Oke, yang terakhir untuk modal, ya khusus modal ini jangan kita ambil dari laporan neraca ini atau jangan diambil dari kode akun 3 ini. Nah, khusus modal, ya khusus modal ini kita ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Ya, dari laporan perubahan modal yang kita ambil adalah modal akhir 31 Desember, berarti yang ini. Oke, sekali lagi untuk modal di sini yang dimaksud modal atau equity di sini adalah modal yang dihasilkan dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini. Di sini dapat modal akhir 31 Desember itu adalah 291.924.290. Ya, ini yang kita masukkan ke dalam laporan neraca ini. Oke, kita masukkan sebagai modal akhir 31 Desember. Nilainya di situ adalah 291.924.290. Oke, setelah jumlah utang dan modal ini sudah kita dapatkan, ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah nilai sebesar 344.322.290. Ini hasilnya sama dengan total aktiva. Oke, jadi total aktiva ini sudah sama dengan total pasiva. Oke, jika sudah sama, maka bisa dikatakan laporan posisi keuangan atau laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini bisa dikatakan benar.
Oke, saya rasa untuk kali ini cukup ya untuk terkait pembahasan laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.